Ini nggak nggak punya rasa takut, selirin atau bagaimana, nggak pernah. Memang pedoman jenengan ini takut hanya kepada Allah. Coba zoom teman-teman. Kira saya apa? Bujui mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam budaya rahayu, salam sehat damai selalu. Nusantaraku tercinta, dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala bisa mendapatkan petunjuk jalan yang benar, jalan menuju ridhamu ya Allah. Di kesempatan sore hari ini kita akan mereview sebuah penampakan yang sangat aneh dan di luar nalar ya. Kenapa beberapa hari ini warga di Kampung Sukamaju ini benar-benar heboh ya. Kenapa? Karena ada penampakan di makam ya, sebuah makam umum yang menurut juru kuncinya yang sempat pernah saya tanya itu, ternyata si pemilik makam itu adalah orang yang mohon maaf ya, benar-benar dia itu melanggar atau apa ya, orang yang tidak pernah taat dengan perintah agama maupun perintah umum ya, perintah umumnya seperti melanggar tata tertib, hutang nggak mau bayar, menyakiti tetangga, suka mabuk-mabukan seperti itu ya. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika dia wafat atau meninggal, jasadnya itu ngapunten ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengalami seperti itu, yaitu dililit ular ya, lehernya itu dililit ular. Apakah benar atau hanya cerita mitos belaka? Enaknya kita langsung ke makam tersebut ya. Semoga kita bisa bertemu dengan juru kuncinya. Oke teman-teman, karena memang ini lokasinya sangat serem sekali, saya himbau kepada teman-teman yang masih belum punya nyali agar menontonnya ini jangan sendirian ya, karena ini benar-benar menguras adrenalin kita ya. Jadi sangat serem sekali ya teman. Nah ini siapa yang nyapu? Mana? Waduh. Ini kalau dilihat ini jangan-jangan ini kekunciannya ini kan. Iya. Kita Kok bersih-bersih. ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini orang Islam. Alhamdulillah. Nggih, Mbak, ngapunten, Mbak. Ada apa mas? Ngapunten, kita ini dari pecinta belusukan ya. Oh Konten kreator yang suka ngulik-ngulik atau belusuk-belusuk tentang apa ya, mengungkap hal-hal yang mistis, misteri maupun yang di luar nalar manusia, Pak. Benar kan jenengan ini juru kuncinya makam ini? Keramat Oh ini, iya betul. Mbah, mohon maaf Mbah. Iya. Menurut panjenengan, apakah jenengan di sini pernah Mbah ketakutan, Mbah? Mas ini salah kata mas. Iya, gimana Mbah? Kalau masalah takut itu jangan sampai apa? Jangan apa makhluk kayak gitu mas. Nah, Takut gimana, itu ya sama Tuhan yang Maha Esa mas. Ya. ya, astagfirullahaladzim. Iya, betul ya Mbah. Jadi jangan salah paham mas ya. Iya, benar. Kalau takut itu sama Tuhan, jangan sampai Sama makhluk sama ya. makhluk yang begituan mas. Makanya dong karo wedi. Pasti jenengan selama
menjadi juru kunci ini nggak punya rasa takut, selirin atau bagaimana, nggak pernah. Memang pedoman jenengan ini takut hanya kepada Allah. Lalu dia kan yang paling mulia, Mas. Ya, Manusia paling itu, Mas, sempurna ya. dan mulia. Paling mulia, paling sempurna ya. Iya. Jadi makhluk-makhluk kayak gitu ya tetap harus Dihormati. nggak usah ditakuti, Mas. Ini. Kalau ditakuti malah dia menakuti kita gitu, Mas. Gitu, Mas akal. Nggak, Berarti ini apa masalahnya apa, Mas? Gini, Ada Mbak, keperluan apa gitu? saya ini ramai di masyarakat sebelah itu, desas-desus katanya ada sosok penampakan yang di makam ini, dan ternyata setelah diselidiki, ditelusuri, ternyata orang itu adalah orang yang ngapunten perilakunya itu tidak baik selama di dunia, selama bersama masyarakat itu, dan ketika dimakamkan beberapa hari. Nah, oke. Wah, itu sudah nyambung saya. Sudah menangkap. Saya udah nyambung ya masalah itu ya. Apa mas-mas ini langsung kepingin tahu ya? Ya iya, Mbak. Iya, hanya tidak hanya cerita aja, Mas. Ya, tenang aja. Itu suara ya biasa. Gangguan ya, Gangguan ya. Ya, Jadi ada yang iya, ada yang mengganggu kita. Jadi biar kita tidak bisa ke sana gitu. ada suara kerintisan menangis ya. Iya, dengarkan. Kalau kepingin tahu ya, saya cerita dulu apa kepingin tahu langsung, Mas? Coba ceritain dulu aja. Ya. Jadi begini, orang itu sangat jelek di perilakunya itu loh, Mas. Perilakunya sangat buruk ya di masyarakat ini. Ada kerja bakti nggak mau ikut, ada orang mati nggak mau ngelayat nganter, apalagi nganter ngelayat aja enggak, apalagi ngaji, Mas. Nah, itu nggak mau ikut. Dan biasanya pokoknya bujuki uang, Mas. Bujuki uang. Berani sama orang tua gitu ya. Berani sama orang tua. Orang tuanya pernah dipukul, Mas. Itu orang tuanya sendiri tuh, apalagi sama orang lain. Terus udah bayangin gitu aja, Mas. Ya, berarti memang jadi peristiwa itu ada gitu. Loh, bukannya ada, memang ada. Nyata. Nyata ini di sini. Di makam jenengan ini. Iya, di sini. Ada di sini, Tam? Ada di sini. Oh, jadi penasaran kan ini kan? Jadi gini, Mas. Tahu kan? Waktu kayak dulu di Mojokerto itu ya. Di Mojokerto ya. Ada tempat hiburan itu, Mas. Dia pasti ada, tapi nggak mau bayar. Dia lari, Mas. Gitu. Di MK ini. Iya. Jadi nyamuknya banyak ini, Mas. Maaf ya. Sekarang ada di sini. Mbak bisa minta, kita kita tunjukin dulu apa? Ya, gak apa-apa, Mbak, sambil ngomong kita sambil tunjukin, Mbak. Nah, itu, Mas. Mana? Itu, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu, Bang. Pikiran saya ujui, Mas. Lu. Mulai gawat. Itu mayat ini, Mas. Sini aja, Mas. Sini aja, Mas. Itu berarti benar tuh, Mbak ya. Itu ular ya kan? Pasti ular ya kan? Nah, itu kan makam, Mas. Iya. Satu itu, Mas ya. Cuma satu di situ. Itu tiap hari, Mbak, di sini atau Memang tiap sama malam masyarakat disisihkan, nggak kumpul sama Yang lain. Iya. Oh, iya. Berarti ini memang dibiarkan gitu, Mbak, sama Dibiarkan warga gitu. namanya. Kenapa, Mbak? Kok sampai Memangnya dibiarkan, Mbak? kalau nggak aslinya nggak dibiarkan, Mas. Nggih. Memang ajab ya. Oh, aja. Ajab dari orang ini Nggih. jadi meresahkan masyarakat. Meresahkan masyarakat. Meresahkan masyarakat. Waktu masa hidupnya itu ya, masa Mbak ya? hidupnya. Jadi kayak gini, udah meninggal ya. Terus dibawa ular itu, Mas. Dililit ular. Itu ularnya ular beneran, bukan ular goib, bukan ya? Beneran itu, Mas. Astagfirullah. Makanya warnanya kok aneh gitu tapi kan ya. Ularnya lo coba. Berarti Saya nggak pernah lihat ular warna kayak gitu kan. Berarti siksa kubur itu ada, Bang. Ada. Nah itu betul, Mas. Ya. Jadi siksa kubur. Jadi ular itu kayaknya ini kadang-kadang itu menghilang ya. Yang bisa melihat cuma kita yang punya Indra keenam. indra keenam.
Jadi mas-mas ini kan sama saya. Ya. Nah, tadi dari sana udah saya buka semua, ya. Jadi biar tahu, Biar bisa melihat semua. biar bisa melihat itu. Oh, jadi nggak semua orang bisa melihat seperti ini, Bang? Nggak semua orang, Mas. Oh. Itu laki-laki apa perempuan itu? Itu laki-laki. Astagfirullah. Laki-laki. Jadi ini teman-teman ya, ini yang dikatakan ada orang meninggal ya, tidak diterima bumi, bisa jadi seperti itu. Bisa juga ini meninggalnya karena memang sangat durhaka dan sangat perilaku sehari-harinya itu tidak baik sama keluarganya, tidak rukun sama tetangganya ya. Bahkan seperti yang dikatakan sama mbahnya tadi, itu keterangannya itu berani sama orang tua dan tidak pernah mau datang ke masjid ya. Seperti itu. Jadi juga mengambil barangnya. Oh, mencuri berarti. Iya, mencuri. Astagfirullahaladzim. Jangankan uang, piring itu diambil. Diambil ya, makanya seperti ini teman-teman ya. Jadi Ya waktu meninggal ini Nemen, dililit sama ular ini. Parah orang ini, Mas. Astagfirullah. Parah. Itu kasihan sebenarnya, kalau gak kita tolong juga gimana ya, ditolong juga kita nggak berani. Itu sebenarnya yang bergerak itu bukan orangnya, tapi ularnya yang bergerak itu loh. Yang bergerak itu ularnya. Karena orangnya sudah meninggal kan. Iya. Itu yang bergerak itu ularnya. Ya kan, itu maksudnya itu ular. Kalau menurut sampean, Mbak, ular yang ada di situ itu tujuannya itu hanya sekedar melilit mayatnya atau mau dimakan ya? Kira-kira, Mbak? Kira-kira nggak dimakan, Mas. Disiksa. Oh, Disiksa istilahnya. iya. Kalau dimakan kan langsung entek. Betul. Biar lemah itunya. Iya. Tulang belulangnya. Iya, untuk menebus kesalahannya di dunia itu. Oh, berarti ini yang dinamakan siksa kubur ini kan? Iya, bisa jadi. Jadi nggak dimakan cacing, nggak dimakan rayap. Ya ini ular ini, Mas. Ya Allah. Makanya kok menyisih ya, tempatnya itu nggak Iya. jadi satu sama yang lainnya yang ada di sini makamnya, tapi ya itu ditaruh nyisih, apa istilahnya nyisih itu? Sampingkan ya. Diasingkan ya dari Diasingkan, makam yang lainnya sama warga itu ya, karena memang untuk perilakunya sendiri semasa hidupnya itu masih tidak baik. untung lah dikuburkan ya. Iya. Masih untung dikuburkan. Tapi ini gimana ceritanya, Mbak? Kok bisa ada di atas ini, Mbak? Kok nggak di dalam? Ya mungkin di dalam. Iya, Asalnya di dalam. Iya, terus keluar. ya mungkin untuk pelajaran Keluar buat sosok kita ular ini. ini. Iya, gimana? Mungkin ada kata Iya. yang bisa untuk netizen atau Mungkin, pesan tempat ya. teman-teman yang ada di rumah ini, Kak. Menurut saya mungkin agar bisa menjadi pelajaran. Karena kalau di dalam kan nggak ada yang bisa tahu dan juga Melihat ya, Kak. melihat apa sih siksa kubur. Menurut ini tadi loh, Mbak Soim ini kan katanya kita tadi sudah dibuka tabir-tabir goibnya yang menutupi kita itu sudah dibuka sama Mbak Soim ini. Ya. Ya, makanya biar kelihatan sama makhluk-makhluk yang lain, manusia untungnya umumnya ini biar bisa memetik pelajaran bahwasanya siksa kubur itu ada, siksa akhirat itu ada. Makanya kita harus berbuat sebaik mungkin. Karena apa? Ketika kita menanam kebaikan, maka sudah yakin kita nanti di alam kubur, di alam akhirat kita juga akan memperoleh kebaikan. Karena apa? Gusti Allah itu maha adil. Gak mungkin kalau kita di dunia baik, di alam kubur kita mendapatkan siksa. Ngoten Mbak Soim. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Soim, pencerahannya sangat masuk akal sekali. Dengan tadi menjangkau kita semuanya ini, terutama untuk saya sendiri dan juga pemirsa, semoga video ini bermanfaat ya. Matur suwun Mbak Soim, saya mohon izin pamit dulu. Gimana Mbak? Apa lagi Mbak? Ya, biar sejelek-jelek separah-parahnya atau Seburuk-buruknya. seburuk-buruknya dia lah. Nggih. Nah, kita manusia biasa, Mas ya. Nggih. Nah, pasti masih ada kebaikannya. Betul. Pasti Nggih. ada kebaikannya. Sedikit Gimana kalau kita bareng-bareng menolong dia, Mas? Oh, Maksudnya kita detail gimana? mohon Ya. ampun. Ya, Kita doakan ya, juga. dimohonkan ampun lah sama yang kuasa. Ya Allah, Mbak Gimana? Soim. Gimana? Jiwanya Menurut Mbak Soim ini ternyata juga pemaaf ya. Ya, masuk akal Mbak. Nanti perkara diterima atau enggak nanti kita serahkan pada Allah gitu. Berarti Mbak Soim ini minta kita bantu doa gitu. Iya, bantu doa, Mas. Nggih, Mbak. Iya. Nggih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mendekat apa? Nggih, enggak apa-apa jenengan di sana, nanti saya yang amin, Mbak. Jenengan yang iya. doa-doa enggak apa-apa, enggak kedengeran, yang penting kita bantu doa ya. yang penting jenengan luar saya biasa sekali. amin gitu aja, Mbak. Mbak Soim ini ya, termasuk hatinya juga mulia sekali, masih bergerak hatinya untuk membantu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya karena iya selamat saudara mendapatkan syafaat dari Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Mas Soim. Mas Soim baru sadar. Nggak tahu tadi Pak Soim. Masih Bapak Sini Pak. Gimana tadi? Dibacakan apa emang tadi Pak? Kok bisa seperti itu? Jadi kita tadi berdoa bahasa Jawa Mas ya. Tadi Bapak kan orang Kejawen. Iya. Jadi nggak tahu tadi kan bantuan dari Mas ini. Iya. Ternyata dia udah nggak ada Mas. Hilang. Udah berarti ini diterima Mas. Amin. Diterima sama yang kuasa. Maha Kuasa, betul. Iya, yang Maha Kuasa. Jadi saya sangat berterima kasih sama mas ini ya. Sama-sama Mas Soim. Nah, jadi bisa meluruskan mayat yang Tadinya katanya, ya seperti itu. ya tadinya yang paling buruk lah di kampung ini ya. Iya. Terima kasih Mbah. Saya mohon pamit. Semoga nanti Mbak Soim juga saya doakan panjang umur dan juga sehat Amin, selalu. amin, Terima kasih amin. undangannya Mbak. Amin, amin, Teman-teman kita alhamdulillah. kasih kembali ya. Oke teman-teman ya, semoga video ini menginspirasi. Jangan lupa terus tonton video ini sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa komentarnya ya dengan bijak agar kita lebih semangat lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.